Tujuan dilakukan praktikum ini adalah mengetahui adanya proses fotosintesis pada tumbuhan hijau apabila di tempat terang, mengetahui proses respirasi pada sel yang hidup, mengetahui bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, mengetahui bahwa respirasi aerob menggunakan oksigen, dan yang terakhir, mengetahui cara melakukan percobaan fotosintesis dan respirasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah respirometer, gelas ukur, tabung reaksi, kawat, stopwatch, gunting, suntik, gelas kimia, vaselin, KOH, air, kapas, hidrilla, dan kecambah hijau. Proses fotosintesis akan terjadi bila ada cahaya dan pigmen hijau klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Dengan reaksi keseluruhan dapat dituliskan seperti ini. Di mana karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan cahaya dan klorofil menghasilkan karbohidrat berupa glukosa dan oksigen. Nah, respirasi adalah proses oksidasi senyawa organik yang terjadi di dalam sel yang dapat dilakukan baik secara aerob maupun anaerob. Dalam proses respirasi aerob, memerlukan oksigen yang membebaskan karbon dioksida dan energi. Apabila yang dioksidasi itu glukosa, maka reaksi yang terjadi adalah karbohidrat berupa glukosa ditambah dengan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Cara kerja untuk mengamati proses fotosintesis adalah yang pertama, masukkan potongan tanaman hidrilla yang telah disediakan ke dalam tabung yang berisi air. Yang kedua, masukkan hidrilla lain ke dalam corong terbalik dengan posisi bekas potongan di atas. Yang ketiga, balikan tabung kecil yang berisi air pada tangkai corong yang terbalik. Yang keempat, letakkan tanaman tersebut di tempat yang banyak cahaya mataharinya dan amati jumlah gelembung yang keluar. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan di tempat banyak cahaya, lalu letakkan di tempat yang gelap atau minim cahaya. Dan lalu diamati gelembung yang keluar. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu 1. Untuk mengetahui laju respirasi pada kecambah. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi pada kecambah. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu kapas, KOH, lalu respirometer, kemudian plastisin dan kecambah pewarna makanan. Prosedur kerja yang harus dilakukan pada praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. 1. Proses pertama yaitu penimbangan KOH sebanyak 5 gram dibungkus KOH menggunakan kapas agar tidak mengenai bagian-bagian dari kecambah. 2. Dimasukkan pada tabung respirometer. Ketiga, ditimbang kecambah seberat 5,1 gram lalu dihitung ada berapa kemudian. Keempat, dimasukkan kecambah pada respirometer. Kelima, dioleskan air pada tabung respirometer. Keenam, kemudian dirangkai respirometer untuk melakukan percobaan. Ketujuh, masukkan pewarna sebagai penanda gas yang ada pada tabung respirometer. Pastikan pewarna ada pada batas 0 pada tabung. Pada pengamatan 2 menit pertama, terjadi perpindahan sebanyak 0,3 mili. Pada pengamatan 2 menit kedua atau 4 menit, terjadi perpindahan sebanyak 0,4 mili. Dan pada 2 menit ketiga atau 6 menit terjadi perpindahan sebanyak 0,5 mili. Selanjutnya, dilakukan prosedur kerja yang sama untuk massa kecambah dengan 3 individu kecambah. Lalu, dirangkai ke dalam respirometer. Dimasukkan pewarna pada batas 0. Lalu diamati. Pada 2 menit pertama,
terjadi perpindahan sebanyak 0,4 mili. Pada 2 menit kedua atau 4 menit, terjadi perpindahan sebanyak 0,6 mili. Kemudian, 2 menit ketiga atau 6 menit, terjadi perpindahan sebanyak 0,8 mili. Berikut hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Berdasarkan percobaan tersebut, terdapat perbedaan konsumsi oksigen pada percobaan pertama dan percobaan kedua, di mana hasil percobaan kedua memiliki laju respirasi yang lebih tinggi meskipun jumlah individu dalam respirometer lebih sedikit. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan aktivitas pada sel pada masing-masing kecambah dan banyaknya substrat atau cadangan makanan pada kecambah. Umur dan jenis tumbuhan, ketersediaan jumlah substrat, ketersediaan oksigen, kelembaban serta suhu lingkungan, laju respirasi tentu tergantung pada ketersediaan substrat, yakni senyawa yang akan diurai melalui rangkaian reaksi berdasarkan hasil pengamatan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa laju respirasi pada kecambah dengan jumlah individu 15 kecambah adalah 0,00203 ml per sekon, dan laju respirasi kecambah dengan 3 individu kecambah adalah 0,00267 ml per sekon. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi diantaranya: yang pertama, umur dan jenis tumbuhan; yang kedua, ketersediaan jumlah substrat; yang ketiga, ketersediaan oksigen; dan 4, kelembaban, serta sebuah lingkungan. Terima kasih telah menonton video penjelasan kami tentang respirasi dan fotosintesis. Sekarang, mari kita ringkas kembali poin-poin utama yang telah kita bahas. Respirasi dan fotosintesis adalah dua proses yang saling terkait dalam siklus kehidupan. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa dan oksigen, yang kemudian digunakan oleh hewan dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi. Karbon dioksida yang dihasilkan dalam respirasi diambil oleh tumbuhan dalam bentuk fotosintesis, membentuk siklus yang berkelanjutan. Penting untuk dipahami bahwa respirasi dan fotosintesis merupakan proses yang vital bagi kehidupan di bumi. Tanpa respirasi, kita tidak akan memiliki energi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan tanpa fotosintesis, tidak akan ada oksigen yang kita hirup dan tidak akan ada makanan yang tersedia di rantai makanan. Jadi, mari kita hargai pentingnya respirasi dan fotosintesis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajukannya. Sampai jumpa di video penjelasan selanjutnya.